Shalom. Moras. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilat, yang artinya bersorak-sorai-lah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Nya. Kepadanya aku telah masuk dengan menunggu, kini dengan lidah telah menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah masuk dengan menunggu, kini dengan lidah telah menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang Maha Dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahan-Nya. Kita bernyanyi baginya. Nomor 565 ayat 1 dan 4. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kepadamu, karena Engkau telah mengutus Anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, yang oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus
Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian 125 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 683 ayat 1 dan 2. Bersama-sama berdoa kepada-Mu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Mulia dan Maha Dasar, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang
bahkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami, pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK, banyaknya yang tidak mendapat makan, dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersukacita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami juga membawa kepadamu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah mereka, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah belajar tetap bekerja, tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang dari Padamu-lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjaga kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami dan kami berpisah-pisahkan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus bab 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan menggunakan hawa yang ada, karena hari ini sudah. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 443 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari kami dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal diharapkan, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang bersama di bawah pemerintahan disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Tuhan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama dengan Bapa untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. kita bernyanyi dari penyanyian nomor 428 ayat 1. Amin.
bersatu dalam doa. Di hari yang berbahagia ini ya Tuhan, kami datang di hadapan untuk mengucap syukur dan terima kasih ke hadapan, di mana dalam minggu ini ya Tuhan, Engkau menyertai kami dalam aktivitas kami sehari-hari. Kini ya Tuhan, kami telah menerima berkat daripada Engkau. Kami dapat melaksanakan ibadah kami ya Tuhan, walaupun melalui media sosial ya Tuhan. Semua itu ya Tuhan karena berkat dan anugerah daripada Engkau. Sebab itu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau masih menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu dan memohon kepadamu ya Tuhan, di masa sulit-sulit seperti sekarang ini, kami tidak tahu dan apa yang akan terjadi ya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang selalu menyertai kami dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Saat ini kami ya Tuhan akan menyampaikan doa syafaat kami kepadamu. Sebelum kami menyampaikan doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan menguduskan kami dan menghapuskan segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan, agar kami layak menyampaikan dan layak datang di hadapan-Mu. Di doa syafaat kami saat ini ya Tuhan, kami mengucapkan kepadamu, dan kami sangat khawatir oleh ya Tuhan, di masa-masa yang di dunia ini ya Tuhan, khususnya negara kami Indonesia, kami sangat khawatir dan sangat takut ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, jemaat-Mu yang gak bisa berkumpul seperti biasanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyampaikan kepada-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada, kepada-Mu kami serahkan semuanya, agar Engkau melindungi ya Tuhan, memberkati semuanya, memberkati segala pekerjaan jemaat-Mu, terlebih ya Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak kami ya Tuhan yang masih di dalam bangku sekolah, walaupun mereka ya Tuhan belajar dari rumah, semuanya kami serahkan di dalam tangan kasihan-Mu. Berilah mereka ya Tuhan kepintaran dan hikmat daripada Engkau, agar mereka dapat belajar dengan seksama ya Tuhan, agar mencapai apa yang diinginkan dan cita-citanya ya Tuhan. Berilah mereka kepintaran dan takut akan Engkau. Begitu juga ya Tuhan, jemaat-Mu saat ini begitu banyak yang putus pekerjaan ya Tuhan, tidak dapat pendapatan untuk keperluan rumah tangga. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, cukupi apa yang perlu buat mereka, agar kami dapat bersukacita dan dapat berkumpul ya Tuhan di hari-hari yang akan datang untuk memuji dan memuliakan Engkau. Begitu juga ya Tuhan, di negara kami ini, terlebih-lebih pemerintahan kami ya Tuhan. Berilah mereka pikiran yang terang dan berkati mereka ya Tuhan. Beri mereka kesehatan, jauhkan mereka dari mara bahaya ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin negara kami ini, terlebih ya Tuhan, untuk menangani masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, agar mereka beroleh hikmat daripada Engkau ya Tuhan, agar masyarakatnya kami semua ya Tuhan dapat tertangani dan dapat aman untuk menjalani hidup-hidup kami ini ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kepada para medis dan para perawat ya Tuhan.
Berkati ya Tuhan, beri mereka kesehatan dan jauhkan mereka ya Tuhan dari mara bahaya. Jauhkan mereka terpapar dari COVID-19 ini ya Tuhan, agar mereka memperoleh kekuatan dan dapat mendapat sukarela ya Tuhan untuk menangani para korban yang terpapar COVID ini ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Allah Bapa kami, yang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu untuk pedoman hidup kami ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti firman yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan, dan dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Dan kami teringat ya Tuhan, teman-teman kami, jemaat-Mu dimanapun berada. Kalau ada orang ya Tuhan di dalam sakit penyakit, di dalam tangan-Mu kami serahkan mereka. Berilah mereka kesembuhan ya Tuhan, agar mereka dapat bersukacita dan dapat menjalani aktivitas mereka sehari-hari. Dan begitu juga pada jemaat-Mu ya Tuhan, berilah mereka kesehatan. Dan juga kepada majelis gereja-Mu dan hamba-Mu ya Tuhan, pendeta kami, berilah kami kerjasama yang baik untuk melayani di jemaat-Mu ini ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, doa syafaat kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 428. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beriaya padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan katakan, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel,
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, apakah kita semua yakin bahwa Allah selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita, baik pada waktu susah ataupun senang? Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Terkhusus dalam pandemi COVID-19 ini, apakah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan? Atau sedang bertanya-tanya, di manakah pertolongan dari Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, nas kita hari ini merupakan sebuah nyanyian ucapan syukur kepada Allah karena penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka, yakni bangsa Israel, yang melindungi dan melepaskan mereka dari bangsa-bangsa lain, terkhusus dari bangsa Mesir, sehingga mereka boleh keluar dari tanah perbudakan Mesir, lalu memasuki padang gurun, dan sehingga pada akhirnya mereka memasuki tanah perjanjian Allah, yakni tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susu. Oleh karenanya mereka bersukacita, beriaya mengucap syukur kepada Tuhan, karena Allah begitu sayang, begitu kasih kepada umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini kita melihat betapa Tuhan itu cinta kepada kita. Tuhan begitu sayang kepada umat. Dia tidak membiarkan kita sendiri, walaupun terkadang kita jauh dari jalan Tuhan. Tapi ketika kita jauh dari hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari kita. Oleh karenanya Allah selalu menyertai kita. Bahkan bangsa Israel dalam firman Tuhan hari ini, itulah yang membuat bangsa Israel menjadi tenang dan tidak gentar sama sekalipun dalam menghadapi musuh-musuh pada waktu itu. Oleh karenanya Daud sebagai pemimpin dari bangsa Israel pada waktu itu, dan semua umat Israel yang telah merasakan dan bahkan melihat penyertaan Tuhan yang begitu mengecapnya, begitu indah dan manis penyertaan Tuhan, sehingga mereka melihat perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa dan ajaib. Maka Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya menyanyikan sebuah syukur atau nyanyian bagi Tuhan. Itulah yang terdapat dalam firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, bernyanyi mengucap syukur bagi Tuhan merupakan suatu ungkapan isi hati yang paling dalam bagi Tuhan. Hal ini diungkapkan dari isi hati yang terdalam ketika bangsa Israel merasakan penyertaan Tuhan sejak mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, dan mereka mendapat sebuah gelar yang baru, yakni bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang terpilih oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain. Ungkapan iman mereka timbul melalui nyanyian. Ungkapan syukur mereka timbul dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga mereka bersukaria dan mengajak orang-orang, bahkan semua bumi dan langit, dan bahkan semua ciptaan Tuhan bersorak-sorai melihat kekuasaan Tuhan. Sehingga dalam firman Tuhan hari ini, tidak lagi hanya bangsa Israel yang bersorak-sorai, tapi semua isi dari bumi ini mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu benar-benar baik, Tuhan itu sungguh-sungguh dahsyat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kebaikan Tuhan itu tidak dapat diragukan lagi, Bapak, Ibu. Oleh karena Dia menunjukkan kasih setianya kepada kita untuk selama-lamanya. Berbeda dengan kebaikan kita manusia atau kebaikan yang ada di dunia ini, yang mungkin sering berubah-ubah. Kadang baik kalau mereka itu cocok dengan kehendak hatinya, tapi akan
akan berubah kalau mereka menyakiti hatinya. Berbeda dengan kebaikan Tuhan yang tetap sampai selama-lamanya. Hari ini kita ditantang lewat firman Tuhan. Biarlah kebaikan kita juga mengikuti, meneladani kebaikan yang Tuhan berikan lewat pengorbanan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam firman Tuhan ini, umat Israel tidak perlu lagi minta pertolongan kepada ilah-ilah lain, karena ada Tuhan yang setiap saat, yang siap sedia menolong mereka. Dan itu sudah menjadi pengalaman iman mereka di sepanjang kehidupannya. Terbukti dalam ayat 36, seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikian juga lah Bapak Ibu saudara-saudari, yang keluar dari mulut kita ini, mulut kita akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, sehingga kita semakin merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, terlebih di situasi masa sulit hari ini, dalam situasi masa sulit pandemi COVID-19 yang mungkin semakin merajalela, merenggut kepercayaan kita kepada Tuhan, atau bahkan mengaburkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengatakan, di manakah kehadiran Tuhan di situasi saat ini? Tapi lewat firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kita semakin diingatkan dan diteguhkan bahwasanya kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari, itulah yang dikatakan dalam minggu kita hari ini, yang dinamai dengan Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak melalui pengalaman hidup kita sebagai orang beriman. Kita diajak untuk melihat setiap kali ada masalah dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, pasti ada selalu yang menolong kita, yaitu Tuhan sendiri. Kita perlu melihat ke belakang, bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita, dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Pada waktu kita merasa tidak mampu atau sendiri menghadapi tantangan itu, tetapi kita bisa dimampukan, tapi kita bisa melewati dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Tapi sering terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, kita tidak lagi mengandalkan pertolongan yang dari Tuhan. Kita mungkin mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, sehingga terjadi sebuah keputusasaan. Sama seperti dua orang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus setelah kematian Yesus. Mereka begitu berduka sekali di dalam kematian Tuhan Yesus. Sambil berjalan mereka bercakap-cakap tentang kesedihan mereka setelah ditinggalkan oleh Yesus. Dan pada waktu mereka bercakap-cakap, datanglah Yesus menghampiri mereka dan berjalan bersama mereka. Tapi mereka tidak mengenal Yesus, karena yang mereka andalkan apa? Pikiran dan kekuatan mereka. Tapi mereka tidak percaya bahwasanya yang berjalan bersama-sama dengan dia itu adalah Yesus sendiri. Mereka lupa akan firman Tuhan, bahwa Yesus akan mengalami banyak penderitaan, terbelenggu di kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ternyata Tuhan itu berada di dekat kita. Namun seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu terlalu mengandalkan kekuatan kita, terlalu mengandalkan pikiran kita, tanpa mengandalkan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita mudah menjadi putus asa, bahkan depresi, atau bahkan menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, sehingga hati kita menjadi resah dan gundah. Kita lupa bahwasanya turut campur tangan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang terakhir sekali, baiklah melalui pengalaman-pengalaman iman kita di dalam pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah itu kita akan saksikan di seluruh dunia ini kepada saudara-saudara kita dengan cara bernyanyi, bersorak-sorai, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur senantiasa karena kita merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah situasi pandemi COVID-19 ini akan berakhir dan kita boleh bersorak-sorai memuji nama Tuhan lewat pengharapan kita kepada Tuhan, lewat doa kita kepada Tuhan, lewat nyanyian pujian kita kepada Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Nantinya kita akan bersorak-sorai dan itulah menjadi pengharapan kita semuanya. Oleh karenanya, sama seperti Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 4, meskipun dia merasakan sakit penderitaan di bawah penjara Romawi pada waktu itu, dia katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Bersukacitalah karena Tuhan selalu ada beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya memampukan kita semuanya umat yang dikasihi Tuhan untuk menjalani kehidupan kita meskipun ada pandemi COVID-19, namun kita tetap bersukacita, bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kami tetap bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, menyanyikan syukur kepada Tuhan. Meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang mungkin akan semakin menekan kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan segala sesuatunya akan berakhir dengan baik karena Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu mengandalkan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi resah, sehingga kami tidak menjadi takut dan bimbang akan seluruh tantangan dengan pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, memberkati kami seluruhnya umat-Mu. Dimanapun kami berada, Engkau yang memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami di situasi sulit saat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami, dan biarlah puji-pujian dan syukur yang hanya kami naikkan kepada Tuhan, dan kami selalu berpengharapan kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya Tuhan aturkan dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 213 sambil menyerahkan persembahan. Yesus
engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena kemenangan. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang tiada kata. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah, sebagai sembahan yang hidup, karena nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom.